Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Salam mahasiswa, terutama Universitas PGRI Madiun. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 akan membahas mengenai bab 7 transaksi persediaan antar perusahaan. Pertama-tama, sebelum mulai lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Devika Tiara Putri, NIM 1903-1010-06. Ada India Widiawati, NIM 1903-1010-21. Adapun Rindi Kartikasari, NIM 1903-1010-26. Ada Nabila Melina Nagani, NIM 27, Ferdianti Nur Aziza NIM 31, Afrilifa Arin Al-Amin NIM 36, Indah Enggar Pramesti NIM 38, dan Ajeng Monika Rizky NIM 46. Baik, pada bab 7 kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, di mana dalam operasionalnya tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi antara entitas induk dan juga anak perusahaan seringkali terjadi. Nah, seperti misalnya transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap atau pemberian pinjaman. Biasanya entitas anak menghasilkan produk yang nantinya akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya ataupun sebaliknya. Nah, transaksi jual beli yang terjadi antar entitas induk dan entitas anak perusahaan ini dipandang sebagai transfer atau pemindahan tangan saja dari sudut pandang konsolidasi. Namun, kenyataannya entitas induk perusahaan dan entitas anak perusahaan merupakan dua entitas yang berbeda secara hukum menurut PSAK nomor 7 tahun 2010. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai transaksi persediaan antar perusahaan, yang mana merupakan sebuah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi di dalam operasionalnya. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan yang berelasi tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi antar perusahaan yang lain. Semua yang terlibat atau pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, serta semua keuntungan dan kerugian yang dicatat atas transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual ke non-afiliasi. Untuk berikutnya, proses pencatatan dalam transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer yang lain, karena sering terdapat berbagai jenis persediaan dan beberapa persediaan dapat ditransfer dari satu perusahaan afiliasi ke perusahaan afiliasi lainnya. Juga permasalahan untuk mengetahui barang mana yang telah terjual dan barang mana yang masih dimiliki adalah permasalahan yang lebih sulit dalam kasus transaksi persediaan karena sebagian dari barang yang dikirim dapat langsung dijual oleh perusahaan pembeli dan sebagian lagi masih dimiliki sampai beberapa periode akuntansi lanjutnya. Yang berikutnya ada transfer pada biaya perolehan. Terkadang barang persediaan dijual ke perusahaan yang berelasi sebesar biaya perolehan atas harga tercatat perusahaan penjual. Pada saat penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, dan tidak diperlukan penyesuaian jumlah persediaan dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode untuk tujuan konsolidasi karena nilai yang tercatat persediaan dalam pembukuan afiliasi pembeli sama dengan biaya perolehan afiliasi yang mentransfer dan entitas konsolidasi. Pada persediaan dijual ke non-afiliasi, jumlah yang diakui sebagai beban pokok penjualan, yaitu yang melakukan penjualan ke pihak luar tersebut adalah beban pokok penjualan bagi entitas konsolidasi. Pada saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukanlah ayat jurnal
eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini dilakukan untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Laba bersih konsolidasi tidak berpengaruh atas ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan karena baik pengirim maupun persediaan maupun beban pokok penjualan dikurangi oleh jumlah yang sama. Yang berikutnya ada transfer dengan keuntungan ataupun kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai macam pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer internal perusahaan pada perusahaan tertentu. Harga jual kepada afiliasi harganya sama dengan pelanggan. Isinya, beberapa perusahaan secara rutin menaikkan harga persediaan yang ditransfer kepada afiliasi sebesar persentase biaya tertentu. Perusahaan lain telah menganalisis kebijakan penentuan harga transfer atau transfer pricing yang dirancang untuk mendorong terjadinya penjualan internal tanpa memperhatikan metode apa yang digunakan dalam menetapkan harga transfer penjualan. Pada saat penjualan antar perusahaan, termasuk keuntungan atau kerugian ayat jurnal eliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer harus disesuaikan dengan laporan laba rugi konsolidasi dan laporan posisi keuangan, yaitu ada dua. Laporan laba rugi yang isinya penjualan dan beban pokok penjualan, pendapatan dari perjalanan antar perusahaan, dan beban pokok penjualan yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Yang berikutnya adalah laporan posisi keuangan di mana persediaan, keuntungan atau kerugian atas penjualan internal yang perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasi. Hasil dari laporan keuangan muncul jika transfer antar perusahaan belum terjadi. Adapun pengaruh jenis dari sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik untuk mencatat persediaan dan beban pokok penjualan. Dalam hal ini, dalam memilih sistem mana yang akan dipilih itu sangat menentukan akan keberhasilan dari operasional perusahaan itu sendiri. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang debit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke beban pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagang yang dijual. Jika menggunakan sistem periodik, maka pembelian persediaan barang dagang didebitkan ke akun pembelian, bukan ke persediaan, dan tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk mengakui beban pokok penjualan sampai akhir periode akuntansi. Pilihan antara sistem persediaan periodik dan perpetual menghasilkan ayat jurnal yang berbeda dalam pembukuan masing-masing perusahaan, dan karena itu memerlukan ayat jurnal eliminasi kertas kerja yang sedikit berbeda dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Karena sebagian besar perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, pembahasan di bab ini berfokus pada prosedur konsolidasi yang digunakan sehubungan dengan sistem persediaan perpetual. Pada pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan yang pertama, kita tentunya sudah belajar mengenai metode sistem pencatatan perpetual dan juga periodik. Metode perpetual atau sering dikenal dengan metode yang dilakukan pencatatan secara terus-menerus atau kontinu, sedangkan metode periodik merupakan pencatatan secara fisik yang dilakukan dalam periode-periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sistem akuntansi yang akurat dan sistem pencatatan yang baik dalam perusahaan memiliki kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, hal ini digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada saat itu. Semisal perusahaan menjual barang-barang yang mudah rusak, maka perusahaan dianjurkan untuk menggunakan pencatatan secara perpetual atau terus-menerus. Nah, sedangkan
perusahaan yang memiliki kebutuhan yang tidak terlalu memakan biaya, maka akan dijadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Tiara Putri, NPM 06, akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang penjualan downstream atas persediaan. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak tersebut, semua keuntungan penjualan antar perusahaan harus ditangguhkan. Laba bersih konsolidasi harus berdasarkan laba direalisasi dari afiliasi yang melakukan transfer. Karena keuntungan dari penjualan antar perusahaan tercatat dalam pembukuan induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dan seluruh klaim pemegang saham induk perusahaan harus dikurangi sebesar nilai penuh keuntungan belum direalisasi. Pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagang ke afiliasi, terjadi satu dari tiga situasi tersebut. Yang pertama, persediaan tersebut dijual kepada non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Yang ketiga, persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Materi berikutnya adalah penjualan kembali pada periode transfer antar perusahaan. Untuk mengilustrasikan kondisi konsolidasi pada saat persediaan dijual ke afiliasi, dijual kembali ke non-afiliasi pada periode yang sama, asumsikan pada tanggal 3 November 2001, PT Anak menjadi persediaan yang dibeli dari PT non-afiliasi seharga 13 juta rupiah sebagai berikut. Pada tanggal 5 November 2021, kas pada penjualan sebesar 5 juta rupiah sebagai akun penjual persediaan ke PT non-afiliasi. Beban pokok penjualan pada penjualan sebesar 10 juta rupiah. Review di atas semua ayat jurnal yang dicatat oleh masing-masing perusahaan mengindikasikan saldo yang tidak tepat akan dilaporkan pada laba rugi konsolidasi jika pengaruh dan penjualan antar perusahaan tidak dihilangkan. Materi yang berikutnya adalah penjualan kembali pada periode setelah ditransfer antar perusahaan. Pada saat persediaan dijual ke afiliasi dengan keuntungan, tetapi tidak dijual dalam periode yang sama, diperlukan penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada periode terjadinya penjualan antar perusahaan dan setiap periode berikutnya sampai persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Monika Rizky dengan NIM 19031011046. Saya akan melanjutkan materi mengenai ayat jurnal metode ekuitas dasar tahun 20X1. Dengan menggunakan metode ekuitas dasar, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dan dividen PT Anak tahun 20X1 dengan ayat jurnal sebagai berikut yang tertera pada layar, yaitu terdapat kas di sebelah debit senilai 24 juta dan investasi pada saham PT Anak senilai 24 juta di sebelah kredit. Lalu ada investasi pada saham PT Anak senilai 40 juta di sebelah debit dan pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta di sebelah kredit. Nah, dari ayat jurnal tersebut, saldo akhir akun investasi yaitu senilai 256 juta. Itu didapat dari 240 juta ditambah dengan 40 juta dikurangi dengan 24 juta. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi tahun 20X1.
Kertas kerja konsolidasi ini disusun pada akhir tahun 20X1. Dapat dilihat pada tabel di layar ya. Adapun 4 ayat jurnal eliminasi itu terdapat dalam kertas kerja berikut itu. Hanya ayat jurnal E13 itu terkait dengan eliminasi keuntungan persediaan belum direalisasi. Ayat jurnal lain adalah ayat jurnal yang biasa ditemukan dalam kertas kerja. Pada ayat jurnal E10, berdasarkan ayat jurnal 8 dan 9 pada pembukaan PT Induk dan eliminasi bagian PT Induk atas laba yang dividen selama periode berjalan, kepentingan non-pengendali itu tidak berpengaruh oleh transfer persediaan downstream dan mendapat alokasi prorata dari laba bersih PT Anak, yaitu dari 50 juta dikali dengan 0,20 dalam ayat jurnal kertas kerja E11. Ayat jurnal ini juga mengeliminasi bagian pemegang saham non-pengendali dari dividen PT Anak, yaitu 30 juta dikali 0,20 dan memunculkan peningkatan kepentingan non-pengendali selama periode berjalan, yaitu sebesar 4 juta. Karena selisih laba bersih PT Anak di atas dividennya, yaitu 50 juta dikurangi dengan 30 juta, kemudian dikalikan dengan 0,20. Ayat jurnal E12 itu mengeliminasi saldo awal akun entitas pemegang saham PT Anak dan akun investasi PT Induk. Dan ayat jurnal ini juga memunculkan jumlah kepentingan non-pengendali awal periode. Selanjutnya terdapat pada slide selanjutnya terdapat pos PT Induk, PT Anak dan total beban yang disesuaikan dan konsolidasi, di mana untuk pos penjualan PT Induk mengeluarkan 10 juta sedangkan PT Anak 0, sehingga total belum disesuaikan senilai 10 juta dan konsolidasi senilai 0. Kemudian beban dikurangi beban senilai 7 juta di PT Induk dengan menghasilkan pokok penjualan senilai 3 juta dan laba yang diperoleh yaitu 0. Dari PT Anak memperoleh laba senilai 10 juta dan total beban yang disesuaikan yaitu senilai 3 juta. Selanjutnya yaitu next mengenai laba bersih konsolidasi tahun 20X1. Laba bersih dikonsolidasi tahun 20X1 dalam kertas kerja pada figur yang tertampil pada PowerPoint. Selanjutnya yaitu mengenai laba bersih konsolidasi pada tahun 20X1. Laba bersih konsolidasi pada tahun 20X1 dalam kertas kerja yang terdapat pada layar PPT yaitu sebesar 187 juta, dan jumlah ini yaitu dapat diverifikasi sebagai berikut. Ada laba operasi terpisah dari PT Induk yaitu senilai 140 juta dikurangi dengan laba antar perusahaan yang belum direalisasi yaitu senilai 3 juta. Kemudian laba direalisasi terpisah dari PT Induk yaitu senilai 137 juta. Kemudian laba bersih dari PT Anak senilai 50 juta. Kemudian laba bersih konsolidasi senilai 187 juta, yaitu hasil dari 137 juta ditambah dengan 50 juta. Kemudian laba kepentingan non-pengendali dikurangi ya, maka hasil laba akhir laba kepentingan pengendalian tahun 20X1 yaitu senilai 177 juta.
Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frilifa Arin, NIM 036. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai ayat jurnal metode ekuitas dasar 20x2. Sebagai contoh, pada PT Induk mengakui bagian atas laba dan dividen PT Anak untuk tahun 20x2 dengan ayat jurnal metode ekuitas dasar sebagai berikut seperti yang ada di PowerPoint. Sebagaimana pada ilustrasi downstream, saldo akun investasi pada akhir tahun 20x2 sebesar 284 juta. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi 20x2. Kertas kerja konsolidasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun 20x2 disajikan dalam figur seperti yang ditampilkan pada PowerPoint. Dalam ayat jurnal E30 mengalokasikan laba sebesar 15.600.000 ke pemenang saham non-pengendali berdasarkan laba bersih direalisasikan anak perusahaan. Laba yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali terdiri atas bagian proporsional dari laba bersih dilaporkan PT Anak sebesar 75 juta dan keuntungan persediaan terrealisasi di tahun 20x2 sebesar 3 juta. Pada ayat jurnal E32 secara eksplisit berhubungan dengan eliminasi keuntungan persediaan dari penjualan upstream. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 20x1, keuntungan belum direalisasikan dikurangi secara proporsional dari laba bersih konsolidasi dan laba yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, laba bersih konsolidasi 20x2. Laba bersih konsolidasi untuk tahun 20x2 yang disajikan pada kertas kerja dalam figur sebelumnya sebesar 238 juta. Angka tersebut dapat diverifikasi sebagai berikut seperti yang ditampilkan di PowerPoint. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdianti Nur Aziza, NIM 31 akan menjelaskan mengenai persediaan dimiliki selama 2 periode atau lebih, di mana perusahaan dapat mencatat biaya perolehan persediaan yang dibeli dari afiliasi selama lebih dari 1 periode akuntansi. Sebagai contohnya, biaya perolehan suatu barang dapat berada dalam lapisan persediaan LIFO dan akan menjadi bagian saldo persediaan sampai lapisan tersebut dilikuidasi. Kemudian sebelum terjadinya likuidasi, diperlukan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi pada setiap kali disusun laporan keuangan konsolidasi untuk menyatakan kembali persediaan ke biaya perolehan entitas konsolidasi. Contohnya, jika PT A terus memiliki persediaan yang dibeli dari PT Induk, maka ayat jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi pada setiap kali disusun laporan posisi keuangan konsolidasi untuk tahun setelah tahun terjadinya penjualan antar perusahaan selama persediaan tersebut masih dimiliki. Dan tidak diperlukan penyesuaian dalam laporan laba rugi pada periode setelah terjadinya penjualan antar perusahaan sampai persediaan tersebut dijual ke pihak eksternal entitas konsolidasi. Penjualan upstream atas persediaan. Saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, maka
Ayat jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dengan kasus downstream. Hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan belum direalisasi untuk pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Keuntungan antar perusahaan dalam penjualan upstream diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali dari anak perusahaan, di mana eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi harus mengurangi hak setiap kelompok kepemilikan pada setiap periode sampai keuntungan tersebut direalisasi melalui penjualan kembali persediaan ke pihak non-afiliasi. Contohnya, PT Anak membeli persediaan pada tanggal 1 Maret 20 kali 1 senilai 7 juta dan menjualnya kepada PT Induk senilai 10 juta pada tahun yang sama. Kemudian PT Induk memegang persediaan sampai tanggal 2 Januari pada tahun berikutnya, di mana pada saat itu PT Induk menjualnya ke PT non-afiliasi senilai 15 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 19013101021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan tambahan. Frekuensi transfer persediaan antara perusahaan dan bervariasinya keadaan transaksi dapat menimbulkan berbagai isu implementasi. Beberapa isu tersebut akan dibahas secara singkat dalam bagian ini. Selanjutnya yaitu penjualan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain. Transfer persediaan sering terjadi antara perusahaan dalam pengendalian atau kepemilikan bersama. Pada saat satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke anak perusahaan lain, ayat jurnal eliminasi sama dengan yang telah disajikan untuk penjualan dari anak perusahaan. Jumlah penuh dari keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dieliminasi. Dengan dieliminasi, keuntungan dialokasikan secara proporsional terhadap hak kepemilikan dari anak perusahaan yang menjual barang dagangan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Induk memiliki 90% saham beredar PT Anak kedua selain dari 80% kepemilikannya di PT Anak. Jika PT Anak menjual persediaan dengan keuntungan sebesar 3 juta rupiah ke PT Anak 2 seharga 10 juta rupiah dan PT Anak 2 masih memiliki semua persediaan sampai akhir periode, maka ayat jurnal eliminasi berikut merupakan salah satu ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir periode. Eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi sebesar 3 juta rupiah dialokasikan secara proporsional antara kedua kelompok pemenang saham dari afiliasi penjual. Oleh karena itu, laba bersih konsolidasi dikurangi sebesar 80% bagian PT Induk atas keuntungan antar perusahaan atau sebesar Rp2.400.000 dan kepentingan non-pengendali PT Anak dikurangi sebesar 2% bagiannya atau sebesar Rp600.000. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Metina Nagani, NIM 1903-1027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu biaya-biaya terkait dengan transfer. Satu afiliasi mentransfer persediaan ke aplikasi lain. Beberapa biaya tambahan seperti biaya angkut sering terjadi dalam transfer. Biaya ini harus diperlakukan sama dengan saat afiliasi merupakan definisi operasi dari suatu perusahaan tunggal. Jika biaya tambahan tersebut akan dimasukkan dalam biaya perolehan persediaan dari unit persediaan yang ditransfer dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam perusahaan yang sama, maka perlakuan tersebut juga berlaku untuk konsolidasi. Dan kemudian yang terendah antara biaya perolehan atau pasar. Suatu perusahaan dapat menurunkan nilai persediaan yang dibeli dari afiliasi menggunakan aturan yang terendah antara biaya perolehan atau pasar. Jika nilai pasar lebih rendah dari bunga transfer antar perusahaan,
Situasi tersebut dapat diilustrasikan dengan mengasumsikan bahwa induk perusahaan membeli persediaan senilai 20 juta dan menjualnya ke anak perusahaan seharga 35 juta. Anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut dalam persediaan akhir tahun dan menetapkan bahwa nilai pasar atau nilai penggantian adalah sebesar 25 juta pada saat tersebut. Anak perusahaan menurunkan nilai persediaan dari 35 juta menjadi nilai pasar yang lebih rendah sebesar 25 juta. Kita dapat mencatat ayat jurnal sebagai berikut ini yang dicontohkan, yaitu kerugian dari penurunan nilai persediaan pada persediaan sebesar 10 juta. Ayat jurnal tersebut mengevaluasi persediaan menjadi 25 juta di pembukuan anak perusahaan. Akan tetapi penilaian yang tepat dari sudut pandang konsolidasi adalah berdasarkan biaya perolehan awal persediaan induk perusahaan sebesar 20 juta. Oleh karena itu, ayat jurnal eliminasi berikut diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi seperti yang terlihat pada slide presentasi, yaitu penjualan sebesar 35 juta pada beban pokok penjualan sebesar 20 juta dan kemudian persediaan sebesar 5 juta, kerugian dari penurunan nilai persediaan sebesar 10 juta. Kerugian persediaan yang dicatat oleh anak perusahaan harus dieliminasi karena penilaian persediaan sebesar 20 juta untuk tujuan konsolidasi lebih rendah dan nilai pasar persediaan sebesar 25 juta. Materi selanjutnya yaitu penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Perlakuan konsolidasi untuk keuntungan dari transfer persediaan yang terjadi sebelum kombinasi bisnis tergantung apakah perusahaan-perusahaan tersebut pada saat melakukan transaksi independen dan transaksi penjualan merupakan hasil dari transaksi yang wajar. Sebagai aturan umum, pengaruh perusahaan dari transaksi yang bukan transaksi wajar harus dieliminasi. Akan tetapi, penggabungan dua perusahaan tidak selalu berarti transaksi sebelumnya di antara mereka bukan transaksi yang wajar. Keadaan yang mendasari terjadinya transaksi seperti harga dan kuantitas persediaan yang ditransfer harus ditelaah. Jika ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya, perusahaan yang bergabung bersama dalam kombinasi bisnis dipandang merupakan perusahaan yang terpisah dan independen sebelum bergabung. Oleh karena itu, jika penjualan sebelumnya merupakan hasil dari transaksi yang wajar, maka transaksi tersebut dianggap merupakan transaksi antara pihak yang tidak berelasi. Akibatnya, tidak ada ayat jurnal eliminasi atau penyesuaian yang diperlukan dalam penyusunan laporan konsolidasi setelah kombinasi bisnis walaupun afiliasi tersebut memiliki persediaan. Perkenalkan, nama saya Rindi Kartika Sari, NIM 26 akan menjelaskan tentang lampiran 7 mengenai transaksi persediaan antar perusahaan yang digunakan pada prosedur konsolidasi, yaitu metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Metode ekuitas disesuaikan penuh digunakan ketika induk perusahaan mengurangi pendapatan dan saldo akun investasinya sebesar bagiannya atas keuntungan antar perusahaan belum direalisasi yang timbul selama tahun berjalan. Di tahun berikutnya, induk perusahaan meningkatkan pendapatan dan nilai tercatat akun investasi ketika keuntungan antar perusahaan direalisasi melalui transaksi dengan pihak eksternal. Yang kedua adalah metode biaya. Metode biaya digunakan ketika induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan sebagai pendapatan dan tidak membuat penyesuaian atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan
atau keuntungan perusahaan yang tidak direalisasikan. Baik, itu tadi pemaparan mengenai bab 7 transaksi antar perusahaan yang disampaikan oleh kelompok 2 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang kedua. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas apresiasi teman-teman semua kami mau mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi